Mbak, agak mundur Pak dikit. Kiri dikit. Mbak, dikit. Halo Pak, Bu, tar Bu, tar. Aman kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya sayangi, saya hari ini bersama-sama dengan Menteri Kesehatan mengunjungi Rumah Sakit Darmais. Tujuan daripada kunjungan hari ini sebetulnya ingin melihat atau ingin mengikuti memastikan pelayanan publik itu tetap optimal di masa hari raya Idul Fitri maupun hari raya Nyepi. Seperti kita ketahui, hari ini kita sudah mulai open begitu, tetapi tentunya kita harus memastikan layanan-layanan kesehatan. Dan hari ini saya mendapatkan informasi bahwa Rumah Sakit Darmais tetap melaksanakan layanan kecuali tanggal 20 sampai 24 ya Bu Direktur ya. Itu untuk layanan-layanan kesehatannya, rawat jalan dan sebagainya dihentikan terlebih diliburkan, tetapi untuk layanan-layanan yang tentunya emergency tetap dilakukan selama 24 jam, jadi masih tetap siap. Artinya bahwa karena kesehatan itu adalah layanan yang esensial, tentunya kami memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Jadi ya memang apabila memang hal yang tidak diinginkan tentang kesehatan, rumah sakit ini masih terbuka. Dan ini tentunya saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Kesehatan dan khususnya Rumah Sakit Darmais dan semuanya para dokter yang telah mendedikasikan pekerjaannya untuk melayani masyarakat. Dan hari ini juga dimulainya psikologi management Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tentunya nanti saya berharap meskipun kita hari ini sudah mulai bisa bekerja dimanapun rumah sakit manapun, kebetulan saya dengan Menteri Kesehatan, saya berharap di layanan-layanan kesehatan tetap terus melakukan layanan-layanan kesehatan. Demikian kami sampaikan. Dan tentunya satu lagi, mohon maaf saya lupa Bapak dan Ibu sekalian, kami juga berharap masyarakat bisa menyampaikan survei kepuasan layanan dari rumah sakit ini bisa melalui lapor.go.id atau SKM ya, ada sistem kita, ada barcode-nya. Nanti kita akan sampaikan ke Rumah Sakit Bu Direktur kepada Pak Menkes. Nanti para masyarakat bisa tinggal mengklik saja seperti itu, nanti tinggal memasukkan bagaimana layanan kesehatan di Rumah Sakit Darmais ini. Dan ini tentunya akan menjadi masukan bagi saya dan Pak Menteri Kesehatan terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga kesehatan maupun rumah sakit. Dan tentunya saya juga sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan dimanapun berada, dan khususnya di Rumah Sakit Darmais. Saya melihat banyak sekali pasien pada hari ini, dan saya juga sudah melihat ada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Darmais. Meskipun perlu, sebetulnya para pasien ini sudah mendaftarkan secara online, dan ini tentunya saya juga nanti berharap akan terus dikembangkan lagi Rumah Sakit ini Pak Menteri, supaya nanti bisa secara merata masyarakat mendapatkan layanan. Demikian dapat kami sampaikan. Saya mungkin menambahkan sedikit. Jadi seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan kita ada sekitar mendekati 40-an. Selama liburan panjang ini, sesuai arahan dari Bapak Presiden, akan tetap beroperasi untuk tindakan-tindakan emergency. Jadi contohnya orang kena stroke, masuk ke IGD-nya pas harus beroperasi. Dia harus CT scan-nya juga harus operasi. Kalau dia butuh operasi misalnya karena ada perdarahan, itu juga tetap beroperasi. Nah, antara tanggal 20 sampai 23, 4 hari, yang kita kurangi operasinya atau kita jadwalkan ulang operasinya adalah tindakan yang sifatnya elektif. Jadi tindakan rumah sakit itu ada emergency, harus cepat ditangani gitu ya, karena itu hidup dan mati gitu. Ada tindakan yang sifatnya elektif. Jadi memang tindakan-tindakan yang rutin dilakukan. Nah itu yang kita jadwal ulangkan di masa liburan 20 sampai 25. Contohnya tadi Ibu Menteri lihat, kalau kita kena kanker itu
harus disinar. Nah sinarnya itu seminggu 25 kali. Nah, karena seminggu 25 kali, nah kita atur 4 harinya kan libur. Jadi kita geser ke depan dan kita geser ke belakang. Yang penting jadwal yang 25 kali penyinaran itu tetap harus dilakukan. Ada juga kanker-kanker yang penyinarannya dilakukan dari dalam. Tekniknya namanya brachytherapy. Itu setiap minggu harus sekali dilakukan penyinaran. Ini terjadwal, bukan emergency, terjadwal. Nah kalau tindakan terjadwal seperti ini, ada 4 hari itu kosong, nah itu kita atur agar dia dilakukan either sebelum atau sesudahnya. Jadi itu teman-teman, untuk tindakan emergency yang menyelamatkan nyawa, itu beroperasi penuh sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Untuk tindakan-tindakan yang sifatnya terjadwal, itu kita atur ulang jadwalnya sehingga tanggal 20-23 jadwal yang kosong itu bisa ditukar ke jadwal. Demikian tambahan dari saya. Mbak. Pakai mic, Bu. Baik, khusus untuk layanan-layanan, kami membuka portal namanya www.lapor.go.id melalui SP4 Lapor. Jadi masyarakat kalau memang ada hal yang memang perlu diperbaiki atau ada hal yang dilaporkan ke pemerintah, silakan mengakses itu begitu. Kemudian juga kita ada survei kepuasan masyarakat atau SKM yang tadi saya sampaikan melalui barcode. Jadi nanti bisa masyarakat bisa menyampaikan bagaimana tingkat kepuasannya. Nanti kami juga akan terus bekerjasama dengan rumah sakit di Kementerian Kesehatan. Seperti kemarin kami baru saja di PT KAI, kami juga di setiap gerbong tuh ada, jadi masyarakat bisa melihat layanan-layanan. Jadi nanti ini akan kita lanjutkan terus karena tentunya pelayanan kesehatan ini adalah pelayanan yang esensial, yang memang harus ada gitu ya. Jadi harus ada setiap saat gitu. Oke. Pak Presiden tuh bilang harga obat di Indonesia tuh jauh lebih mahal dibandingkan obat di Malaysia. Nah itu sebenarnya yang kita akan bereskan ke depan. Nanti sesudah Lebaran, teman-teman sabar sedikit, kita akan mengeluarkan regulasi-regulasi untuk memastikan bahwa sistem harga obat di Indonesia dan harga alat kesehatan dan juga layanan kesehatan, karena kan banyak juga kita yang lari ke Malaysia karena bilang di sana layanan kesehatannya lebih murah, akan kita bikin lebih baik. Ada 2 inisiatif. Yang pertama kita ingin lakukan duluan adalah transparansi. Jadi transparansi harga itu harus terjadi. Jadi kita tahu harga obat di rumah sakit A berapa, rumah sakit B berapa, apotek A berapa, dan di Malaysia berapa. Sehingga dengan demikian orang bisa membandingkan dan masyarakat bisa tahu sebaiknya belinya di mana. Karena itu adalah salah satu masalah yang utama. Transparansi ini publik harus tahu. Juga termasuk layanan. Kalau misalnya itu tadi, kalau kita disinar di Darmais berapa harganya, rumah sakit swasta berapa harganya, rumah sakit umum daerah berapa harganya. Kalau harga bensin atau harga minuman kan ditaruh kan di mana-mana, jadi kita bisa bandingin loh, beli kopi di Starbucks berapa, di kopi misalnya di Sediwa berapa. Dan kita mau lakukan. Jadi dengan demikian masyarakat bisa tahu dan memilih layanan sesuai dengan harga yang cocok, harga dan kualitas yang cocok dengan mereka, dan mereka bisa membanding-bandingkan secara lebih transparan. Dengan demikian diharapkan nanti akan terjadi penurunan harga karena kompetisi. Kenapa? Nah, memang yang kita sampaikan itu tadi ya, khusus untuk tindakan emergency, karena ini adalah menyelamatkan nyawa, seluruh rumah sakit Kemenkes harus mengatur tenaga kerjanya, SDM-nya, agar bisa melayani penuh. Ya. Jadi mulai dari polikliniknya, mulai dari layanan penunjang itu pemeriksaan radiologi atau pemeriksaan lab darah, termasuk juga tindakan-tindakannya. Misalnya kecelakaan, kepalanya kena, harus dioperasi, itu harus dilayani dan SDM-nya nanti diatur tugasnya direktur. Nah,
untuk tindakan-tindakan terjadwal atau elective atau non emergency itu dijadwalkan ulang. Jadi yang 4 hari ini harus digeser either ke hari sebelumnya atau di hari sesudahnya. Akibatnya apa? Mungkin akan lebih banyak jumlah layanan di hari sebelum atau di hari sesudahnya. Tapi karena ini terjadwal, tugasnya para dirut adalah untuk mengatur ya, jumlah tenaga SDM-nya diperlukan untuk menangani tindakan-tindakan terjadwal atau non emergency. Terima kasih. Terima kasih Pak.